Halo viewers, bareng Creeper lagi di sini. Terima kasih buat yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Tak lupa juga semoga kita selalu diberikan kemudahan rezeki agar semua cicilan yang kadang bikin menjerit bisa tetap lancar hingga mendapatkan Magicom dengan status yang lunas. Guys, tapi ada loh orang yang begitu doyan menikmati penderitaan dan jeritan orang-orang. Nih, seperti pria bertopeng di film Requiem for a Scream. Pria berkelakuan gila ini begitu doyan ngoleksi rekaman jeritan dari penderitaan yang ia berikan kepada korban-korbannya. Pengen lihat seperti apa kelakuannya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu warga sekampung. Cerita berawal dari kelakuan pria bertopeng berbahan kanebo yang bernama Caleb. Dengan ancamannya, ia memaksa sepasang kekasih untuk menjerit sesuai nada yang ia inginkan. Wah, karena terlalu tinggi, si wanita pun tak mampu menjerit sesuai nada tersebut. Dan itu berarti I'll do it right. Please. Please. Stop! Don't touch him! Stay away from him! Setelah membuat leher si pria soek, Caleb menyuruh wanita ini untuk take vokal lagi. Tanpa Caleb sadari, sebuah kartu memori terjatuh. Dan hingga pada akhirnya, Caleb murka karena permintaannya tak dituruti si korban yang ketakutan. Beberapa hari berlalu, kita beralih ke perjalanan seorang penyanyi bernama Art. Wanita dengan perabotan gemoy ini sedang menuju villa bersama temannya yang bernama Shira. Villa yang mana tuh? Di sela obrolan mereka, Shira kepo dengan kejuaraan camat idol yang sedang dilakukan oleh Art. Tapi karena sudah tereliminasi, Art mengatakan akan berhenti menjadi penyanyi meskipun bakal ditentang oleh ayahnya. Dan karena alasan itulah, ia memilih reunian dengan teman-temannya di villa daripada pulang dan memberitahukan kegagalannya kepada orang tua. Hey Art, you make it to the hotel yet? Nope, still on the road. Ketika ayahnya menelpon, Art berbohong dengan menyebutkan jika dirinya masih berada di lokasi audisi. Si ayah pun terus menyemangatinya agar menjadi penyanyi sukses seperti adiknya Art yang sudah meninggal. Art pun kesal dengan ambisi ayahnya yang menginginkan kedua anaknya menjadi seorang biduan. I miss this place. Can't believe you've never taken me here before. Singkat cerita, Art pun tiba di villa yang ternyata tempat Caleb melakukan kegilaannya. Di mana rumah ini milik ayahnya Art untuk berlibur dan healing dari lelahnya ngitung duit. Biasalah orang kaya. Saat berada di salah satu kamar, Art teringat ketika ia dan adiknya selalu menempati kamar ini. Villa ini pun menjadi favorit adiknya, hingga Art berniat akan menempatkan abu adiknya di villa ini. Di sisi lain, pasangan yang mentok di biaya resepsi sedang nyari spot terbaik untuk bermain krambol dan ah-ahan di tengah hutan. Di saat itu pula, Caleb sedang standby mencari korban untuk menambah koleksi rekamannya. Bisa menebak dong apa yang akan dilakukannya? Good news, bad news? I totally forgot to bring the wood. Yep. Di sela kegiatan beres-beres, Art menyimpan abu sang adik setelah ia ambil dari rumah tanpa sepengetahuan ayahnya. Ia pun sengaja menempatkannya di kaleng kopi bekas tetangga biar gak bikin curiga. Tak lama kemudian, mereka menemukan kartu memori milik Caleb yang ketinggalan. Penasaran dong memori apaan?
idea. I love Coco. Probably just family photos or something. Hold on, let me try. Karena memori memiliki password, Art akan menunggu teman-temannya saja untuk membukanya. Sambil menunggu, Art mengajak Shira ke rumah pohon tempat favoritnya dulu. Technically, I'm still in what some might call a brainstorming phase. Singing career? Watch it. Whoa, what? Damn hunters. Melihat jebakan binatang, Art menceritakan bahwa daerah ini dulunya adalah kawasan milik para pemburu. Hingga suatu ketika, daerah ini berubah menjadi kawasan yang tertata dengan fasilitas resort dan villa. Here we are. Oh, finally, that day he made us shut our eyes. First words out of M's mouth. Listen. I haven't seen either of them since high school. Singkat cerita, dua teman semasa kuliah mereka pun datang. Mereka pun pada pangling karena sudah 2 kali lebaran tidak bertemu. Apalagi dengan si Theo yang dulunya ganteng dan lugu, kini mirip begal dengan sensasi bewok yang hampir menutupi wajahnya. Tapi meskipun begitu, si bewok adalah ahli IT di perusahaan Tamagotchi yang sedang menjalani proyek Magicom pintar. Dan kali ini, ia akan memasang alat yang terhubung ke satelit agar mereka bisa tiktokan di daerah yang susah sinyal ini. Tak lama kemudian datanglah si Bangor Alek yang dari dulu sampai sekarang kelakuannya gak berubah. Malahan, rambut hebohnya kini sudah bermutasi menjadi lintingan sumbu kompor yang sedikit anyep kalau kecium. Ketika menjelang sore, mereka santuy di depan villa sambil menunggu datangnya malam. Alek pun sudah tidak sabar untuk menjajal tepung oleng yang akan ia padukan dengan paracetamol. Teler-teler dah. Di sisi lain, Caleb telah berhasil menyekap pasangan bahagia tadi. Tapi sebelum menyiksa mereka, Caleb menikmati rekaman-rekaman dari koleksi penyiksaannya. Melihat koleksinya gak lengkap, Caleb ngamuk karena salah satu memori entah berada di mana. Dan tentu saja, memori yang dimaksud adalah memori yang ditemukan Shira tadi. Ketika malam datang, Alek dan Shira sudah teler setelah ngisep barang haram. Areling atuh euy, karya wae atau hirup teh. Okay, I think that means that we need. Di tengah kebahagiaan mereka, Art dimarahi ayahnya lantaran ia sudah tahu bahwa Art telah gagal dalam audisi. Kemudian Art berkata bahwa ia mau berhenti menjadi seorang penyanyi seperti adiknya. Makin kesal dong bapaknya. Want me to live out the life that Emily was supposed to? Pissed away a perfectly good career because she was too afraid to live up to her own goddamn potential. Mendengar suara jam kesayangannya, si ayah bisa menebak di mana Art berada. Sementara itu, Art yang bersedih memilih karaokean saja daripada mikirin ambisi bapaknya. What do you say? Okay. Kemudian kita beralih ke si Caleb yang sedang menuju villa. Karena ia baru sadar, memori yang hilang itu adalah rekaman sewaktu di villa milik Art. Wah, banyak mangsa nih. Setelah menghabisi para sandranya, Caleb kini mengintai Art dan teman-temannya. Really? Karena sudah capek jingkrak-jingkrak ceringe, mereka kini curhat-curhatan sambil menikmati minuman oleng. Dan ketika yang lain pada mabok, Art si paling baik cuma melihat teman-temannya yang semakin teler. Jesus, Shira. Karena sudah pada mabuk parah, si Alek mencoba untuk berhenti minum. Melihat abu adiknya jatuh, Art jelas marah lah. Cekcok di antara mereka pun membuat Shira pergi sebelum terjadi baku hantam. Tapi ia tidak sadar, Caleb sang psikopat masih berada di luar villa.
Setelah lehernya disabet sampai soek, Shira yang sekarat berusaha meminta tolong kepada teman-temannya. This is not what Emily would have wanted. Saat semua orang panik, jaringan satelit malah menghilang. Dan hingga pada akhirnya, Shira pun tewas. Selang beberapa saat, mereka yang ketakutan bertanya-tanya siapa yang sudah tega menyembelih Shira. Tapi tak lama kemudian, mereka mendengar suara radio yang telah Caleb simpan di pakaian Shira. Lalu Caleb mengancam mereka untuk memberikan kartu memori miliknya. Mendengar permintaan tersebut, Art teringat dengan kartu memori yang ia temukan tadi siang. In my computer. Di tengah kepanikan Art dan teman-temannya, Caleb mengatakan jika ia sudah merusak ban mobil mereka. Gak bisa kabur dong. Kemudian mereka mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Saat teman-temannya prepare senjata, si bewok akhirnya berhasil membuka memori milik si pembunuh. What'd you find? There are audio files to find out. Mereka jelas tidak mengerti dengan suara jeritan dari rekaman tersebut. Kemudian Caleb kembali menghubungi dan menceritakan kelakuannya selama ini. Kok si Caleb bisa tahu ya apa yang sedang dilakukan mereka? Lalu Caleb menyuruh mereka untuk mengecek luar villa. Setelah menempatkan diri, Caleb menyuruh mereka membungkus memori pakai kotak perhiasan dan harus dilempar kepadanya. Udah bunuh teman, nyuruh-nyuruh lagi. Art pun melarang teman-temannya untuk menuruti kemauan si pembunuh. Kemudian ia mengajak untuk membuat perhitungan saja dengannya. Singkat cerita, mereka akan menipu si pembunuh dengan sebuah HP dan bukannya kartu memori. Sementara itu, si bewok dan Declan akan memperbaiki alat satelit yang terpasang di atas genteng. Meskipun takut, tapi mereka harus bisa secepatnya memanggil bantuan. Tanpa berlama-lama, keempat orang ini pun langsung beraksi. But now! Come on, buddy. Wah, sepertinya si Caleb mendengar suara si bewok yang berhasil memperbaiki alat satelit. I got it! Oh, thank God you answered. Listen, hello? Hello? Baru juga tersambung, sinyal satelit kembali menghilang. Dan ternyata, semua itu gara-gara Caleb yang berhasil mendapatkan si bewok. Was that Declan? Sadar sesuatu yang buruk terjadi, Art segera mencari senjata. Are you kidding me? I'm not going out. Oh shit, Art dan yang lain kaget karena si Caleb sudah siap merekam jeritan si bewok. Hello, Artemis. Dan sungguh tanpa mereka duga, Caleb ternyata mengetahui nama Art. Siapa orang ini sebenarnya? Shall we? Setelah jerawan si bewok di unboxing, Art dan teman-temannya histeris dan tak tahu harus berbuat apa. Selang beberapa saat, Caleb meminta kembali memori dan menyalahkan Art yang telah menempati villanya. Bacotan tersebut jelas membuat Art emosi, karena jelas-jelas rumah ini adalah milik bapaknya. Kemudian Art merasa aneh karena si Caleb bisa mendengar omongannya, padahal Art tidak menekan tombol bicara. Dan oh, ternyata radio ini sudah dimodif hingga Caleb bisa selalu mendengar percakapan mereka. Sadar omongan mereka bisa didengar, Art pun punya ide dengan hanya memberikan kotak perhiasan saja. Saat telinga Caleb berdenging, Art bergegas menuju rumah pohon dan mengambil suar untuk meminta bantuan.
Belum juga sampai rumah pohon, Art menemukan trailer milik Caleb. Saat berada di dalam trailer, Art melihat foto Caleb dengan almarhum ayahnya yang tewas terbakar akibat penggusuran di masa lalu. Art menemukan data diri dari semua anggota keluarganya. Begitupun dengan adik Art yang sudah meninggal. Ketika Art penuh tanya, ia mendengar kedatangan Caleb. Kemudian Art mencari tempat sembunyi di mobil yang berisikan mayat ini. Ketika Art sembunyi, ia melihat Caleb yang sedang mengobati pendarahan di kupingnya. Dan setelah Caleb pergi, Art melanjutkan kembali rencananya untuk ke rumah pohon. Akhirnya, rencana Art pun gagal setelah ia tertangkap oleh Caleb. Di sisi lain, Declan dan Alex terlihat bingung dengan apa yang harus mereka perbuat. Hide! Find us! Dikira itu Caleb, ternyata ayahnya Art baru tiba di villa. Pria bernama Thomas ini pun menanyakan di mana keberadaan anaknya. Kamu nanya. Kemudian Declan langsung menceritakan semua kejadian yang sedang mereka alami. Ketika Thomas tak percaya, datanglah seorang polisi tak berpangkat ke dalam villa. Kemudian Declan menceritakan kelakuan Caleb yang telah membunuh Shira. Where do you think you're going? Oh my God, Shira! Melihat teman anaknya tewas, Thomas semakin khawatir akan nasib Art yang entah berada di mana. Kemudian Alex menunjukkan kartu memori yang menjadi awal dari kelakuan jahat si pembunuh. Tapi tiba-tiba Declan curiga dengan polisi yang bisa menemukan keberadaan mereka. Alasannya sih polisi mah jago melacak panggilan dari Alex tadi. Tapi meskipun demikian, Declan curiga karena polisi begitu cepat datang ke villa ini. Padahal villa ini jauh dari kota. On the memory card. Sir? I'm trying to have a... Oh, there you are. What do you think? Declan, no! It's him! Saat baku hantam terjadi, Alex kabur untuk menyusul Art. Malang sekali, Declan pun tewas setelah matanya dicolok oleh polisi yang ternyata adalah si Caleb. Singkat cerita, Caleb menyekap Art dan ayahnya di rumah pohon. Lalu Caleb menyalahkan Thomas karena membeli rumahnya yang telah terbakar 20 tahun yang lalu. Caleb pun mengatakan bahwa ia selalu menempati rumahnya itu. Makanya, ia tahu betul dengan kehidupan keluarga Thomas. Dan kali ini, Caleb menyuruh Art untuk berteriak sesuai nada yang ia tentukan. Kemudian Caleb berkata, jeritan dari penderitaan adalah musik untuk telinganya. Tapi karena Art malah menolak, No, what are you doing? Please! Don't hurt him! You are just terrible at this game. melihat bapaknya menderita, Art akhirnya mau mengikuti permintaan Caleb. Karena Art memang tukang nyanyi, ia dengan mudah mengikuti semua nada. Nah, kini giliran Bapak Thomas untuk mencobanya. Tapi karena memori sudah habis, Caleb pergi untuk mengambil stok di mobilnya.
Selang beberapa saat, Thomas meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Ia pun menyesal karena telah berambisi untuk menjadikan Art sebagai penyanyi. Ah, telat, Pak. I love you. I've always loved you. Singkat waktu, Caleb pun datang untuk melanjutkan proyek gilanya. Your turn. Ya, karena tidak masuk nada, berarti Art dalam bahaya. I'll bet you didn't know your daughter where to put this. Karena ayahnya sudah tewas, Art pun kabur dengan membawa pistol suar. Ternyata Alex sudah tewas terkena jebakan. Setelah menusuk Art, Caleb langsung kabur menggunakan mobilnya. Petualangan gila Caleb yang doyan menebar penderitaan akhirnya berhasil dihentikan oleh Art. Dan seperti biasa, kesedihan dan penderitaan di masa lalu menjadikan Caleb pribadi yang mengerikan. Begitupun dengan Art. Kesedihan dari kematian orang-orang terdekatnya juga menjadikan Art menjadi wanita yang kuat. Hingga ia pun bisa menuntut balas atas kematian orang-orang yang dicintainya. Quotes dari film ini adalah, semua orang pasti memiliki masa lalu. Jadi jangan merasa dirimu si paling menderita. Teruslah berbuat baik agar selalu dikelilingi orang-orang baik pula. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.